Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962, kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan, hingga akhirnya pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi. Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi.
Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9 ribuan mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama studi, di kampus ini tersedia berbagai fasilitas beasiswa seperti bantuan kit kuliah, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPDP, beasiswa Basnas, beasiswa UKT, dan beasiswa lainnya. Dalam pengembangan kampus ke depannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perusahaan, instansi pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Padang Sidimpuan, mewakili pemerintah Kota Padang Sidimpuan, mendukung sepenuhnya alih status IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri UIN Sahada, karena keberadaan Universitas Islam Negeri di Padang Sidimpuan sebagai bentuk konkret bahwa kota ini adalah kota pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu kita mendukung penuh, mudah-mudahan UIN Sahada Padang Sidimpuan akan eksis sampai dengan waktu yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung perubahan alih bentuk IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kami menyadari bahwa eksistensi kampus UIN Syahada Padang Sidimpuan telah banyak berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai simbol Kabupaten Pendidikan yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Siami Purnamasari, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta 493120031314 dari UIN Syahada. Pada hari ini tanggal 15 Mei 2025 akan melaksanakan pembelajaran di MI Al-Kautsar Ponorogo sebagai persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar hari ini? Allahu Akbar. Jadi kita akan mulai pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Bu Ayu minta tolong Mas Atta untuk maju ke depan dan memimpin doa. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu Tanah Airku. Silahkan semuanya berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, ku hargai, walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, kau ku banggakan. Nah, silahkan duduk kembali. Baiklah, apakah ada yang tidak hadir hari ini atau berhalangan hadir begitu? Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya. Kita hari ini tetap membahas tentang sistem pernafasan manusia. Di sistem pernafasan manusia kemarin kita sudah membahas tentang organ-organ yang ada dalam sistem pernafasan manusia. Ada yang bisa menjawab kira-kira ini organ apa? Oke, silahkan Mbak Aina.
Itu apa? Hidung ya. Oke, good. Ada lagi yang bisa menjawab ini? Oke, Mbak Akila. Oke, good. Itu adalah paru-paru. Good, ini adalah paru-paru. Oke, kita akan lanjutkan. Jadi, di pertemuan kali ini, Bu Ayu berharap kalian bisa memahami sistem organ pernafasan manusia, bisa menjelaskan proses keluar masuknya udara di dalam tubuh kita, kemudian dan juga Bu Ayu berharap kalian bisa membuat simulasi sederhana alat pernafasan. Oke, kalian siap? Oke, siap. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi kalau kita tidak bernafas selama 10 detik? Coba. 10, 9, 8, 7, 6. Engap ya. Jadi pasti kalian akan merasa apa? Sesak atau engap gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang dimaksud bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita menyebutnya sebagai inspirasi saat oksigen masuk ke dalam tubuh kita dan ekspirasi saat karbon dioksida keluar dari tubuh kita. Setelah ini kalian akan melihat video tentang proses pernafasan dalam tubuh manusia. Bu Ayu menginginkan kalian bisa mencatat poin-poin penting, organ apa saja yang terlibat di dalam sistem pernafasannya, juga fungsi-fungsinya. Oke, supaya nanti kalian ketika kalian membuat media pembelajaran, kalian bisa membuatnya jadi lebih mudah. Gitu ya. Oke, silahkan dilihat dan diperhatikan. Manusia Nah, jadi itu tadi adalah video tentang sistem pernafasan manusia. Sudah dicatat belum organ-organ yang penting? Oke, sudah ya. Coba yang yang ada di video tadi. Di situ di organ pernafasan kita tuh ada apa aja? Yang pertama ada hidung, fungsinya adalah untuk menyaring debu dan kotoran. Oke. Kemudian ada faring. Apa itu faring? Persimpangan saluran pernafasan, betul. Kemudian ada laring. Fungsinya laring adalah untuk melindungi saluran pernafasan dari benda asing, betul. Karena di situ ada namanya epiglotis yang tadi menghambat benda masuk, jadi kamu tidak jadi tersedak, oke. Kemudian ada trakea, yaitu tenggorokan. Kemudian ada lagi bronkus, betul. Ada juga bronkiolus. Kalau bronkus itu nyabang dua, bronkiolus itu bercabang banyak. Alveolus adalah balon-balon kecil yang dipakai sebagai tempat pertukaran udara. Nah, sampai sini paham ya?
Bu Ayu harap kalian memahami sehingga kita masuk ke sesi pembelajaran selanjutnya, yaitu membuat media pembelajaran untuk menunjukkan mekanisme pernafasan. Bu Ayu akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik sesuai dengan kelompok. Kalian sudah dibagi Bu Ayu menjadi 3 kelompok berdasarkan dengan gaya belajar. Ya, jadi yang ini kelompok kinestetik, kelompok visual, dan kelompok visual juga. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya ya. Setelah itu nanti kalian bisa mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Oke, bisa dimulai.
Oke, siap untuk presentasi ya? Siap. Oke, kita akan mulai presentasi dari kelompok 2 dulu. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kelompok 2 ini menjelaskan belajar pernapasan. Urutan pertama yaitu hitung. Hitung itu untuk fungsinya untuk membidik udara. Di bawah hitung hari. Fungsi hari adalah menyalurkan aliran udara dari hidung ke trachea atau tenggorokan. Tenggorokan bercabang menjadi 2, yaitu disebut bronkus. Bronkus bercabang-cabang lagi disebut bronkiolus. Ya, turunkan. Nah, oke. Nah, ini bronkiolus. Bronkiolus terdapat bronkus kecil yang disebut alveolus. Nah. Di dalam tubuh organ manusia, paru-paru terdiri dari 2 paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di dalam paru-paru kiri terdiri atas 2 Gelambir. Terus di paru-paru kiri, Paru-paru kanan, kanan terdiri atas 3 gelambir. Iya. Sekian presentasi kami. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa, kelompok 2 sudah bisa mempresentasikan anatomi dari tubuh kita. Kelihatan real banget ya. Di kelompok 2 mereka menggunakan website Inner Body. Oke, dengan website ini kalian bisa melihat organ tubuh manusia secara real gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kita menuju ke kelompok 1. Oke, silahkan kelompok 1 bisa dipersiapkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pemahaman kami tentang sistem pernapasan manusia. Bagi yang bertanya, apa itu sistem pernapasan? Sistem pernapasan adalah proses penting yang memungkinkan kita bernapas dan mendapatkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, saat mengirim napas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru bisa mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Proses tersebut bisa disebut juga sebagai inhalation atau inhales. Nah, saat menghembuskan napas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru akan keluar. Proses tersebut bisa disebut sebagai exhalation atau exhale.
Proses pernapasan manusia yang pertama adalah menghirup napas. Otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Proses kedua adalah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveoli terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada di dalam udara. Dan proses yang ketiga adalah mengembuskan nafas. Otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengepis sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut atau hidung. Jadi kesimpulannya adalah sistem pernapasan bagi tubuh manusia itu sangatlah penting untuk kesehatan tubuh kita. Dan dengan memahami kegiatan sistem pernapasan bekerja, semoga kita dapat menjaga kesehatan paru-paru dan tubuh kita. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan presentasi dari kami. Sekian dari kami perwakilan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Presentasi yang luar biasa ya. Jadi mereka sudah bisa menggunakan platform Canva untuk mempresentasikan sistem pernafasan pada manusia. Oke. Yang terakhir, kita akan undang kelompok terakhir yaitu kelompok 3 untuk mempresentasikan produknya atau media simulatornya. Oke, silakan. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih sudah membuat media pembelajaran tentang sistem pernafasan manusia. Nanti kalau kepengen melihat secara lebih jelas, kamu boleh loh pinjam punya kelompoknya, kelompok 3 ya, boleh ya Mas ya? Oke, selanjutnya karena kita sudah selesai membuat medianya, sudah selesai belajarnya hari ini, kita akan melaksanakan namanya evaluasi. Kalian sudah belajar dan kita akan melaksanakan evaluasi. Bayu akan bagikan lembar penilaian atau lembar evaluasi, kalian isi, kalian jawab sesuai dengan pemahaman kalian.
Sudah selesai ya? Boleh dikumpulkan jadi satu setiap kelompok? Boleh dikumpulkan jadi satu setiap kelompok, tidak apa-apa? Nanti sama Bu Ayu akan dikoreksi. Oke, boleh dikumpulkan jadi satu setiap kelompok kemudian diberikan ke Bu Ayu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, jadi kalian sudah melakukan evaluasi tadi, bisa mengerjakan soalnya? Bu Ayu akan lihat hasil evaluasinya nanti ya. Oke, jadi setelah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, apa tantangan pembelajaran hari ini? Menurutmu apa tantangan pelajaran hari ini ya? Ya, boleh angkat tangan dulu? Silakan Mbak. Oh iya, mencari inspirasi katanya. Iya, memang kalau kita mau membuat sesuatu harus ada inspirasinya. Ada lagi yang mau menyampaikan apa tantangan pembelajaran pada pagi hari ini? Iya, boleh Mbak Tias? Oh iya, kalian menggunakan media pembelajaran yang baru ya, jadi harus adaptasi ya. Iya, tapi apakah teknologi yang kalian pakai hari ini tuh membantu kalian dalam pembelajaran? Oh iya, membantu ya. Kita jadi bisa melihat lebih real, lebih nyata gitu. Mekanisme proses pernafasan manusia. Oke? Tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke. Bisa tepuk semangat? Bisa dong ya. Yo, tepuk semangat. Semangat. Iya, jadi Bu Ayu pandu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Jadi, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Bahwa di dalam tubuh kita proses pernafasan terjadi menggunakan dua cara, yaitu adalah pernafasan apa? Dada dan pernafasan. Oke, masing-masing pernafasan dada dan pernafasan perut ada dua fase. Yang pertama adalah fase inhale atau inspirasi atau memasukkan udara ke dalam paru-paru. Kemudian apa? Exhale atau ekspirasi atau mengeluarkan udara keluar dari paru-paru. Oke, ada yang bisa menunjukkan nggak kalau pernafasan dada fase inspirasi gimana caranya? Gimana? Fase inspirasi pernafasan dada? Ada yang mau coba? Boleh? Silakan. Boleh? Gimana? Fase inspirasi pernafasan dada. Pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Kemudian rongga dada. Paru-paru membesar. Kemudian tekanan udara turun. Kemudian udara jadi bisa masuk. Kalau fase ekspirasi berarti otot antar tulang dada berrelaks. Kemudian rongga dada paru-paru tekanan udara udara bisa keluar. Kalau pernafasan perut menggunakan otot dia ketika fase inspirasi otot diafragma berkontraksi, rongga dada paru-paru membesar, kemudian tekanan udara turun, udaranya masuk. Kemudian kalau pas fase ekspirasi otot diafragmanya berrelaks, terus rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, tekanan udara naik sehingga udara bisa keluar. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di akhir pembelajaran. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanallah.